jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. MediaTek baru saja mengumumkan kehadiran SoC Dimensity 1080, di mana SoC ini akan menuju sejumlah smartphone kelas menengah, rentang harga di bawah $300 atau sekitar 5 juta rupiah. Dimensity 1080 ini hadir dengan konfigurasi dual cluster yang terdiri dari 2 inti ARM Cortex A78, clock 2,6 GHz, serta 6 inti Cortex A55 clock 2,0 GHz. SoC ini menggunakan proses 6 nanometer milik TSMC, serta menggunakan GPU ARM Mali G68 MP4. SoC juga memiliki dukungan kamera hingga resolusi 200 megapiksel, serta kemampuan merekam 4K HDR. Untuk layar, SoC mendukung layar hingga resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. MediaTek mengatakan bahwa smartphone dengan Dimensity 1080 akan mulai dipasarkan sekitar kuartal 4 2022. Xiaomi Indonesia baru saja mengkonfirmasikan kehadiran Redmi A1 untuk pasar Indonesia, di mana pihaknya akan meluncurkan perangkat ini pada 28 Oktober 2022. Cukup menariknya, perangkat ini berhasil memiliki tingkat kandungan dalam negeri hingga 40,3%, menjadikan Redmi A1 sebagai smartphone dengan TKDN tertinggi yang pernah hadir di tanah air saat ini. Sebelumnya, hadir untuk pasar Cina terlebih dahulu, Redmi A1 akan punya baterai 5000 mAh, layar 6,52 inci, kamera ganda AI 8 megapiksel, serta RAM yang bisa diekspansi hingga 5 GB. Kita tunggu saja peluncuran resminya untuk mengetahui harga jualnya ya. Salah satu fitur menarik yang hadir di iPhone 14 bersama dengan iOS 16 adalah fitur Crash Detection. Fitur ini bisa mendeteksi kalau si pengguna sedang mengalami kecelakaan, tapi baru-baru ini fitur tersebut sempat salah deteksi. Ada contoh, seorang pengguna iPhone 14 di Amerika Serikat sedang menaiki wahana roller coaster di sebuah taman bermain. Dan tiba-tiba saja fitur Crash Detection di iPhone 14 miliknya aktif dan menghubungi nomor darurat 911. Petugas pun datang ke lokasi. Dan tentu saja sang pemilik sedang dalam keadaan baik-baik saja. Entah ini bisa disebut bugs atau bukan ya, karena sebenarnya fitur Crash Detection ini sudah berfungsi dengan baik saat kondisi pengguna dalam keadaan tidak normal. Mungkin lebih praktis kalau jaringan perangkat kita dinonaktifkan saja saat naik roller coaster ini ya. TikTok dan Snapchat akan menjadi aplikasi pihak ketiga pertama yang mendukung perekaman 10-bit HDR pada Pixel 7 series. TikTok dan Snapchat akan menggunakan kamera 2 API sehingga dukungan perekaman 10-bit HDR itu bisa dilakukan langsung melalui kamera di dalam aplikasi. Itu artinya pengguna tak perlu repot-repot merekam dari kamera bawaan, baru mengupload videonya di kedua platform tersebut. Diyakini aplikasi-aplikasi lain juga akan menyusul, yang tentunya itu akan menjadi sebuah hal yang positif sehingga nantinya perekaman video 10-bit HDR bisa menjadi hal yang normal di ekosistem Android. Apalagi Android 13 hadir dengan kamera 2 API yang sudah mendukung perekaman HDR secara default. Namun, perlu dicatat, dukungan 10-bit HDR tersebut saat ini masih berada di ponsel-ponsel kelas atas. Meski begitu, cepat atau lambat sih, pasti bakal menurun ke ponsel menengah ya. Facebook memperingatkan bahwa kemungkinan sekitar 1 juta data username dan password telah dicuri oleh aplikasi scam yang ada di Google Play Store dan App Store. Berbagai aplikasi scam tadi dikemas sebagai aplikasi yang seolah-olah berguna seperti foto editing, VPN, fitness tracking, atau bahkan aplikasi center. Pengguna diharuskan melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses fitur-fitur yang ada. Login tersebut bisa menggunakan akun Facebook, Google, maupun Apple ID. Namun, aplikasi berbahaya yang telah disusupi tadi secara bersamaan juga mencuri informasi username dan password, mengambil alih akun, dan kemungkinan memanfaatkan informasi pribadi untuk penipuan atau lainnya. Facebook menyediakan daftar lebih dari 400 aplikasi scam itu dalam blog resminya. Bagi kalian yang sempat menginstal aplikasi pada daftar tersebut, cepat-cepat amankan akun atau ganti password ya. Sejumlah pengguna iOS melaporkan bahwa mereka mendapat pop-up copy link atau share tweet ketika mencoba mengambil screenshot di aplikasi Twitter mereka. Tampaknya Twitter sadar bahwa kebanyakan penggunanya melakukan screenshot untuk membagikan tweet ke platform lain. Oleh karena itu, mereka berusaha mengingatkan penggunanya untuk memakai fitur share alih-alih melakukan screenshot. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke platform mereka yang tentu saja itu tidak bisa dicapai jika pengguna cuma membagikan gambar tweet tanpa link aktif. Twitter pun telah mengkonfirmasi bahwa mereka memang tengah menguji coba pesan peringatan tersebut untuk kelompok kecil pengguna iOS. Wah, apakah Twitter pada akhirnya akan melarang screenshot? Bagaimana nih menurut kalian? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.